Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Nabila Rizka Nurjana dengan NIM A4 2019-0065 dan saya sendiri Meli Apriliani dengan NIM A4 2019-0066 dan terakhir ada Erna Kurniawati dengan NIM A4 2019-0067. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum anatomi hewan latihan 1 yaitu osteitis dengan spesies Cyprinus carpio. Selanjutnya ada sistematika. Apa sih sistematika itu? Jadi sistematika adalah kedudukan taksonomi dari kedudukan Cyprinus carpio. Bisa dilihat sistematikanya yaitu pada filumnya adalah chordata. Pengertian dari chordata adalah hewan yang sudah memiliki sumbu, tubuh atau aksis. Subfilumnya yaitu vertebrata yang artinya sudah memiliki tulang belakang. Kemudian superklasisnya yaitu Gnatostomata yang artinya memiliki rahang dan memiliki anggota badan yang bebas berpasangan. Klasisnya yaitu Osteitis yang artinya bertulang sejati dengan squama dan penoid. Pada subklasisnya ada Actinopterygii yang artinya sudah memiliki sirip menjari yang didukung oleh tulang sejati dari antara tulangnya itu berhubungan oleh tulang tipis. Kemudian superordonya ada Teleostei. Nah, Teleostei ini merupakan bertulang sejati sudah ada tulangnya, kalau di ikan namanya duri. Kemudian ordonya yaitu Ostariopsipisi yang artinya memiliki tulang Weber yang menghubungkan antara gelembung renang dengan alat keseimbangan. Selanjutnya subordonya yaitu Cyprinoidae. Kemudian pada familinya Cyprinidae, genusnya Cyprinus, dan terakhir spesiesnya yaitu Cyprinus carpio, dan itulah sistematika dari Cyprinus carpio. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengamatannya yaitu bagian-bagian Pisces. Teman-teman bisa dilihat gambarnya pada ikan Cyprinus carpio. Bagian-bagiannya itu ada 3. A itu biasa disebut dengan caput atau kepala. Pada bagian B yaitu ada trunkus atau bagian badannya, dan bagian C itu ada caudal yang biasa disebut ekor atau sirip. Nah, ketiga bagian ini merupakan bagian dari inspeksionya ya teman-teman. Ada inspeksio. Apa sih inspeksio itu? Inspeksio itu adalah morfologi atau bisa juga disebut dengan bentuk luar dari tubuh. Nah, bentuk luar dari tubuh ini adalah bentuk luar tubuh Cyprinus carpio atau ikan mas. Di inspeksio ini memiliki 3 bagian utama yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang pertama yaitu ada kaput atau kepala, yang kedua ada trunkus atau badan, dan yang ketiga ada caudal atau ekor. Nah, di daerah kaput ini terdapat beberapa bagian. Ada 4 bagian. Yang pertama yaitu ada rima oris atau celah mulut yang letaknya di ujung rostrum. Nah, yang kedua yaitu ada fovea nasalis atau cekung hidung. Letaknya di mana? Letaknya di dorsal mulut. Lalu yang ketiga ada organon visus atau mata. Yaitu ada aparatus opercularis atau tutup insang. Squama atau sisik. Letaknya di bagian bawah epidermis. Terus yang kedua yaitu ada linea lateralis atau gurat sisi. Nah, gurat sisi atau linea lateralis ini letaknya di sisi lateralis trunkus sampai dengan bagian caudal ya teman-teman. Lalu fungsinya untuk mengetahui perubahan tekanan air. Lalu bagian yang selanjutnya yaitu ada ekstremitas liberal. Itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pinea pectoralis atau sirip dada. Pinea pectoralis ini memiliki jumlah sepasang. Terus yang kedua yaitu ada pinna dorsalis atau sirip punggung. Letaknya di mana? Letaknya di punggung, jumlahnya hanya 1 atau tunggal. Yang ketiga yaitu ada pinnae abdominalis, yaitu sirip bagian perut. Memiliki jumlah sepasang juga. Lalu yang keempat yaitu ada pinna analis, yaitu sirip belakang. Jumlahnya itu adalah 1 atau tunggal. Oke, selanjutnya kita masuk pada sistem digestorium. Dapat dilihat pada gambar di samping, gambar tersebut merupakan gambar dari preparat ikan Cyprinus carpio, atau lebih tepatnya pada sistem digestorium atau pencernaan. Sistem ini merupakan bentuk kolaborasi antara organ tractus digestivus atau saluran pencernaan dengan kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah atau enzim pencernaan. Untuk bagian yang pertama yaitu tractus digestivus atau saluran pencernaan, itu yang nomor 1 ada cavum oris atau rongga mulut. Rongga mulut ini tuh dibentuk oleh 2 rahang, yaitu rahang atas atau maksila dan rahang bawah atau mandibula. Pada rahang terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut atau konus. Yang nomor 2 itu faring atau pangkal tenggorokan. Bagian ini bisa diamati dengan jelas bila branchia telah diambil. Yang nomor 3 itu adalah esophagus atau kerongkongan. Kerongkongan ini itu bentuknya pendek, merupakan lanjutan dari faring, bentuknya seperti kerucut, letaknya di belakang daerah branchia. Ruangan ini tuh menyempit bila lumen tidak terisi oleh makanan.
Oke, lanjut ya. Untuk bagian nomor 4, yaitu ventriculus atau lambung. Umumnya membesar dengan batas-batas intestinum yang tidak begitu jelas, namun pada jenis Cyprinus carpio hanya tampak seperti saluran memanjang. Untuk bagian nomor 5, yaitu intestinum atau usus, yaitu terdiri dari pipa panjang antara intestinum tenue atau usus halus dengan intestinum crassum atau usus besar. Namun, untuk usus halus dan usus besar ini belum terlalu terlihat antara batas-batasnya. Yang nomor 6 adalah anus, yaitu sebagai muara akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk membuang sisa pencernaan yang tidak bisa diabsorpsi. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian glandula digestoria atau kelenjar pencernaan. Untuk nomor 7 yaitu hepar atau hati. Bentuknya memang tidak begitu jelas, namun secara teori, hepar terdiri atas 3 lobi, yaitu lobus dorsalis bagian ke arah punggung, lobus dexter hepatis bagian kanan, dan lobus sinister hepatis di bagian kiri. Hepar sebagai penghasil bilus atau empedu yang nantinya akan disimpan dalam vesica velea. Untuk nomor 8 adalah vesica velea. Vesica velea ini adalah kantung empedu yang berfungsi untuk menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hepar atau hati. Oke, selanjutnya kita masuk pada sistem kardiovaskuler. Dari gambar di samping, mari kita simak baik-baik mengenai keterangannya teman-teman. Untuk yang nomor 1 ada vena cava posterior, yaitu pembuluh darah yang mengarah ke belakang. Yang kedua ada vena cava anterior atau pembuluh darah yang mengarah ke depan. Yang ketiga ada sinus venosus, yaitu dinding tipis yang memiliki warna merah ke coklat-coklatan. Yang keempat ada atrium atau serambi, yaitu dinding tipis yang berwarna merah dan fungsinya untuk menerima darah dari sinus venosus. Yang kelima ada ventricle atau bilik, yaitu dinding tebal berwarna merah muda dan memiliki ukuran lebih kecil dari atrium. Yang keenam ada bulbus arteriosus, yaitu dinding lebih tebal dari ventricle dan berwarna putih. Yang ketujuh ada aorta ventralis. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kami dari kelompok 17 ingin meminta maaf jika ada kesalahan. Semoga yang baik-baik bisa diamalkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.